sekaligus persahabatan yang tidak akan terlupakan. Para Pathfinder PTMC Kramat Pulo sudah bersiap mengikuti perjalanan wisata ke beberapa tempat terkenal. Tujuan pertama adalah pemandian air panas Pariban. Di tengah udara pegunungan yang sejuk, mereka merasakan hangatnya uap air yang mengepul dari kolam. Ada yang tertawa geli saat meredam kaki, ada pula yang asyik menikmati suasana alam yang damai. Kak, hari ini seru banget ya, tapi capek juga sih. Kita diajak jalan-jalan, main air panas. Bener, kayak pas kita masuk ke bandara panas itu kayak rasanya refreshing banget. Terus kita tuh langsung lebih kaki kayak kita kan habis jalan jauh ya dari parkiran dan untuk bandara panasnya jadi pas lebih kaki rasanya relax banget, kayak ada yang tawa-tawa, ada yang ketawa-tawa gitu menyebar. Iya kan? Oh iya, kita juga kan sempet gitu kan duduk sambil ngobrol di kelompok. Oh iya, aku juga sama lain komunitas kita naik kerosokan tahu. Seru banget lah pokoknya. Iya bener banget. Terus di tempat kedua kita ke Pagoda di Brastagi. Ingat gak sih kamu yang gedungnya tuh yang gedungnya tinggi-tinggi, berjalan tingkat-tingkat, dan yang paling ikonik itu warna glowing itu kayak lagi di Thailand gak sih? Iya, itu rasanya kayak lagi di luar negeri. Aku sampai itu foto banyak-banyak gitu. Makanya bersyukur deh bisa ikut ke Korea ini. Lucu banget. Masuki sesi yang berbeda. Pada hari ketiga, mereka bukan hanya bermain, tapi mereka mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung dan dibimbing oleh para master guide dari berbagai daerah di Indonesia. Kelas kepahaman dimulai dengan kelas Fire Safety. Selamat sahabat untuk kita semua. Jadi hari ini kami dari Pathfinder ingin mempresentasikan tentang materi fire safety. Jadi apa itu fire safety? Fire safety adalah upaya kita untuk mencegah, pengendalian dan mengatasi kebakaran dengan tujuan untuk melindungi manusia, aset dan lingkungan dari bahaya api. Tujuan utama dari materi fire safety ini agar kita tahu cara mencegah terjadinya kebakaran dan mengurangi dampak bila terjadi. Yang pertama adalah penyebab terjadinya kebakaran, yaitu faktor kelalaian manusia. Mungkin kita sering lupa untuk mematikan kompor, membuang rokok sembarangan, membakar sampah sembarangan, atau mungkin kita tidak kurang pengetahuan tentang fire safety. Yang kedua adalah faktor teknis dan mekanis, seperti mungkin di lingkungan kita ada korsleting listrik, kabel instalasi rusak atau overload, mesin panas berlebihan, dan bahan kimia yang mudah meledak. Yang ketiga adalah faktor alam, seperti sambaran petir, cuaca ekstrim, dan gempa yang merusak instalasi listrik dan gas. Di materi fire safety kita juga apa itu segitiga api. Segitiga api adalah menjelaskan tentang konsep yang menjelaskan tentang tiga elemen yang menyebabkan terjadinya kebakaran, yaitu adalah panas, bahan bakar, dan oksigen. Jika salah satu dari ketiga elemen itu dihilangkan, maka kebakaran akan dapat ditangani atau dipadamkan.
Selanjutnya adalah cara mencegah kebakaran. Yang pertama, pencegahan di rumah. Yang pertama, matikan kompor setelah dipakai dan jangan tinggalkan tanpa pengawasan. Yang kedua, gunakan instalasi listrik yang aman. Jangan colokkan terlalu banyak ke stop kontak. Yang ketiga, matikan alat elektronik bila tidak dipakai. Yang kedua, pencegahan di tempat kerja atau umum. Yang pertama, sediakan apar atau alat pemadam api ringan di tempat strategis. Yang kedua, buat jalur evakuasi yang jelas dan mudah diakses. Yang ketiga, lakukan pelatihan fire drill yang rutin agar semua orang tahu cara untuk mengevakuasi diri. Dan yang terakhir, periksa instalasi listrik dan mesin secara berkala untuk mencegah korsleting. Intinya, kebakaran bisa dicegah dengan kesadaran, kedisiplinan, dan kesiapsiagaan. Selanjutnya adalah alat pemadam api. Yang pertama adalah apar atau bisa disebut alat pemadam api ringan. Apar atau alat pemadam api ringan adalah alat yang digunakan untuk memadamkan api atau awal. Apar biasanya berisi bahan kimia seperti bubuk kimia, karbon dioksida atau foam yang dapat digunakan untuk memadamkan api secara cepat dan efektif. Yang kedua, fire hydrant, sumber air bertekanan dengan selang dan bisa dipakai di gedung, pabrik atau area publik. Yang ketiga adalah fire sprinkler. Biasanya fire sprinkler terpasang di plafon bangunan dan otomatis menyemprot air pada suhu tertentu, kurang lebih menyemprotkan air di suhu 68 derajat Celcius. Yang terakhir adalah fire blanket atau selimut api, kain tahan panas untuk menutup api kecil dan cocok untuk dapur atau kebakaran pakaian. Selanjutnya adalah langkah saat menghadapi kebakaran. Yang pertama, jangan panik, lalu beritahu orang lain untuk mengevakuasi diri ke titik kumpul. Bila api kecil, gunakan apar atau selimut api besar. Kalau bisa apinya besar, hubungi pemadam kebakaran. Sekian dari kelas kepahaman fire safety. Selamat sore. Tidak hanya sampai di situ, kelas kepahaman lain seperti land navigation juga menjadi salah satu kelas kepahaman yang diikuti oleh adik-adik saat mengikuti kampus revisi Bolangit. Dengan mempelajari land navigation, adik-adik belajar bagaimana menemukan jalan untuk menuju satu tujuan. Sahabat kita semua, di sini aku dan Nia akan menjelaskan kelas kepahaman land navigation and orientering dan hasil yang kita dapatkan dari kelas kepahaman ini. Jadi, topik-topik yang bakalan kita bahas itu apa itu land navigation dan orientering, apa aja unsur penting land navigation dan orientering, dan apa itu peta dan kompas. Jadi, land navigation itu ilmu yang mempelajarin cara kita menentuin suatu tempat sebenarnya. Jadi atau bisa ngasih bayangan ke kita itu tentang bayangan kayak medannya gitu, tapi pakainya peta sama kompas. Kalau orientering itu aktivitas luar ruangan untuk nemuin sejumlah lokasi di medan sebenarnya, dan biasanya juga dipakai dengan peta dan kompas. Apa perbedaannya? Jadi orientering itu lebih mengarah ke olahraga kompetitif yang menggunakan land navigation di metodenya. Pesertanya itu harus jadi pesertanya orientering itu harus nyelesain jalur dengan bantuan peta dan kompas, tapi harus duluan gitu untuk pelajarin land navigation-nya. Jadi unsur-unsur penting land navigation itu ada peta dan kompas. Oke, yang pertama ada peta. Peta merupakan representasi grafis visual permukaan bumi. Jadi
kayak ada gambar di suatu bidang datar, dan di peta itu ada simbol, ada warna dan tulisan tertentu untuk menentukan suatu hal. Dan definisi lainnya seperti yang kita bisa lihat di handphone kita di Google Maps gitu. Jadi kayak peta itu bisa juga sebagai petunjuk arah dan jalan kalau kita mau ke suatu tempat. Nah, jenis peta yang kita pakai di land navigation ini peta topografi, di mana peta topografi ini adalah peta yang menampilkan fitur geografis suatu area, termasuk kontur ketinggian, sungai, jalan, dan bangunan. Nah, di peta topografi ini ada satu hal penting, yaitu fitur medan. Kalau kita lihat di slide sebelumnya ada peta topografi, bisa kita lihat di situ di mana itu ada banyak lekukan-lekukan ya. Di mana lekukan itu namanya kontur, yang warna hitam namanya kontur, yang warna biru namanya sungai, dan kalau bisa lihat sedikit ada merah-merah itu adalah jalan. Nah, nanti di fitur medan ini tuh kita pas ketemu konturnya kita bisa mendefinisikan fitur-fitur dari penjelasan di kontur ini. Di mana di fitur peta topografi kita bisa lihat dari kepalan tangan kita. Kalau kita bisa kepalan tangan kita ada bisa kita melihat ada bukit, punggung bukit, lembah, pelana, titik rendah, gambaran garis miring dan jurang. Nah, dari gambar itu kita bisa melihat kalau di bukit itu tuh ada yang di paling atas sini, terus punggung bukit itu yang bukan paling atas, terus ada jurang yang di bawah di sini. Kita juga bisa lihat dari pemandangan kita dan kita bisa buka ada titik rendah dan juga ada lembah. Nah, ini ada simbol di peta lainnya seperti legenda peta. Kalau kita lihat di peta datar itu ada yang bisa kita lihat, mungkin ada sungai, ada bukit negara, dan lain segala macam. Yang kedua adalah kompas. Nah, kompas itu tuh mungkin kita udah sedikit tahu kompas, yaitu alat yang digunakan untuk menentukan arah mata angin. Di mana kompas ini bekerja dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Dan di kompas ini punya dua kutub utara dan kutub selatan. Di jarum magnet yang bebas bisa berputar dan ujungnya menuju ke arah utara bumi karena daya magnet dari kutub utara bumi. Nah, kompas digunakan juga seperti yang tadi kita tahu dipakai di orientering, dan kompas yang dipakai untuk land navigation dan orientering itu adalah jenis kompas analog yang paling utamanya adalah kompas bidik dan kompas silva atau datar. Nah, itu adalah sedikit komponen dari kompas bidik, di mana itu nanti kalau kompas bidik itu nanti kita bisa pegang begini untuk kita menentukan arah peta yang dituju. Sedangkan kalau kompas datar itu nanti kita akan taruh di satu peta untuk menentukan garis di mana tempat kita berada. Dan ini adalah waktu kita di kelas land navigation orientering, itu kita bisa melihat di mana teman-teman pada sedikit membidik di mana garis kita sekarang, dan kalau yang kompas datar kita bisa melihat di mana garis di bagian sebelah itu. Sekian kelas kepahaman yang bisa kami bawakan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Setelah land navigation, untuk menutup hari ketiga, adik-adik juga ikut kelas kepahaman baking, di mana mereka mencoba membuat pizza. Harum roti yang dipanggang saat memenuhi perkemahan menambah keceriaan di hari itu. Selamat sahabat semua. Saat ini aku, Jessica dan Lenka ingin mempresentasikan salah satu tanda kepahaman yang kami pelajari di Kampore, yang berguna banget saat kita ingin membuat makanan dan saat kita lapar. Salah satunya adalah tanda kepahaman baking. Baking adalah cara kita mengolah makanan panas kering menggunakan oven untuk mengubah adonan menjadi makanan.
Ada beberapa contoh hidangan baking. Yang pertama ada roti, yaitu seperti roti tawar dan roti manis. Yang kedua ada kue, yaitu seperti cake dan cookies. Yang ketiga ada pastry, yaitu seperti croissant dan danish. Yang keempat ada makanan gurih, yaitu seperti quiche dan lasagna. Mungkin teman-teman di sini juga masih bingung nih perbedaan antara cooking, roasting, dan baking. Yang pertama, perbedaan antara cooking dan baking. Cooking atau memasak bisa menggunakan beberapa metode seperti menumis, merebus, memanggang, dan menggoreng. Sementara baking secara spesifik merujuk pada memanggang makanan di dalam oven. Yang kedua, perbedaan antara roasting dan baking. Roasting atau memanggang biasanya digunakan pada makanan yang padat seperti daging dan sayuran dengan suhu yang lebih tinggi. Baking lebih cocok pada makanan yang tidak padat dan berarti dengan suhu yang lebih rendah, yang bertujuan supaya makanan bisa mengembang. Saat ini kami menunjukkan video cara membuat pizza. Teman-teman bisa melakukannya di rumah. Selamat menikmati. Ini adalah cara membuat pizza. Bahan-bahan yang perlu disediakan. Bahan-bahan yang perlu disediakan. Yang pertama, gula 1 sendok makan. Yang kedua, minyak zaitun 2 sendok makan. Tapi kalau nggak ada minyak zaitun, bisa pakai minyak sayur yang lain. Yang ketiga, ragi instan setengah sendok teh. Yang keempat, garam setengah sendok teh. 4 bahan ini kita aduk bersama-sama sampai larut. Setelah itu kita tutup dan diamkan selama 5 menit supaya raginya aktif. Setelah itu kita siapkan tepung terigu 300 gram. Kita tuangkan larutan ragi tadi ke tepung terigu, kita aduk dengan tangan. Lalu kita tambahkan mentega 100 gram. Diuleni sampai adonan kalis. Adonan ditutup dan ditunggu selama 30 menit sampai adonan mengembang. Kemudian kita bagi adonan menjadi beberapa bagian. Kita pipihkan adonan dan oleskan mentega di dalam loyang. Kita masukkan adonan pizza ke loyang. Lalu kita tusuk-tusuk pakai garpu yang rata. Langkah berikutnya adalah dioleskan dengan pasta tomat sampai semuanya terang. Tambahkan sosis, bawang bombay, dan keju untuk topping. Teman-teman bisa gunakan bahan-bahan lain seperti jamur, paprika, jamur, dan lainnya. Setelah itu kita masukkan adonan ke oven. Kita tunggu selama 25 menit. Dan tada, pizza sudah jadi dan bisa dimakan. Nah, gimana nih teman-teman, kakak-kakak, dan orang tua? Tertarik gak kalian buat bikin pizza di rumah?
Di hari keempat, adik-adik Pathfinder mengikuti kegiatan lain, yaitu hiking dan trekking jejak. Perjalanan ini bukanlah hal yang mudah. Jalurnya panjang, menurun, menanjak, bahkan melewati sungai dan jurang. Langkah demi langkah mereka jalani dengan penuh semangat. Meskipun rasa lelah mulai terasa, setiap pos yang mereka lalui memberikan pengalaman baru dan tantangan yang berbeda-beda. Ada pos yang menguji ketahanan tubuh, ada pos yang melatih keberanian, dan ada pula pos yang mengajarkan kerjasama tim. Disinilah mereka belajar bahwa menjadi Pathfinder bukan hanya soal kegiatan seru, tetapi juga tentang melatih disiplin, keberanian, dan kepedulian kepada sesama. Sebenarnya enggak, mereka udah tahu aja makan apa gitu. Ketemu makanan aku dapatnya timun. Katanya. Bang, hari ini seru banget ya. Ya iya dong. Kalau diingat, waktu kita di pos 1, awalnya aku pikir itu cuma disuruh bikin gala tau. Tiba-tiba malah disuruh tutup mata. Dan disodorin susunan hijab yang bunyinya tuh aneh banget. Setelah aku gendong, rasanya juga aneh. Terus juga kita dikasih cairan mentah kan, yang Selada. agak keras kan. Kata fisika mama. Rasanya juga hambar. Tapi dari pengalaman ini aku sadar kalau kesehatan itu penting, maka dari makanan sederhana. Wah, toh gua sih yang paling nggak bisa dilupakan sih pos 2 sih. Tahu kan? Yang bayangin aja, ember ada air kasih isinya kayak ada lele mati sama hidup tuh. Yang hidup berenang-berenang lele masih mati kan gimana jijik lah deh. Bau banget. Udah itu kayak tugas kita ngambil kayak lu tau kan yang kali 1000 gitu. Waduh, susah sih. Apalagi ada kayak 200 perak, 100 perak. Susah banget ngambil. Kayak awal-awal kan gue jijik gitu tapi abis kayak lo ya semua sama jembatan lain kayak sematin gue sih langsung semua langsung pengen mau kenapa gue jijik gitu kayak jijik. Waduh, tapi akhirnya misalnya gue dapat 1000, aduh serius mudah banget. Tuh tau kan kayak apa ya? Yoi, kayak ketakutan gitu. Kalau lu gimana? Pos 3? Kalau gue sih yang di pos 3 tuh kita suruh buat tandu. Tapi itu gampang-gampang aja ya, tinggal dikit-dikit aja. Terus juga kayak tentu harus kuat dan kokoh supaya bisa nggak terlalu sakit. Nah dari situ kita bisa belajar kalau kerjasama tuh penting, bahkan nggak darurat. Iya ya bang, tapi bukan cuma pos-pos itu doang. Kita trekkingnya juga menantang banget. Kita harus turun jurang sambil pegang akar-akar pohon, kayak di petualangan film-film ya. Wah, apalagi pas kita turun sungai tuh, aduh, ya serem banget, aduh. Apalagi buat kita cincin lagi ada yang hampir jatuh. Kan kayak lu gua udah tuh, aduh, nah turun semua, garanya itu cedera sama sekali. Kalau lihat kayak ada di Bukit Curam tuh, Oh, susah banget sih pas pas lagi lagi sama makan di situ, pakai pegel-pegel. Jadi pas sudah sampai atas kayak bangga banget sama semua. Terus kayak rasa capek digantikan sama rasa syukur karena bisa naik atas. Pada hari terakhir, acara Kampore ini ditutup dengan penyalaan api unggun yang ikut dimeriahkan oleh penampilan lagu-lagu dan tari-tarian dari berbagai daerah di Indonesia, serta pertunjukan kembang api. Dan tidak terasa perjalanan adik-adik telah sampai pada akhir kegiatan mereka.
Bagi aku, keseluruhan acara cukup berkesan. Aku bisa belajar, bermain, dan beribadah bersama teman-teman dari berbagai daerah. Yang paling aku suka, aku bisa bertukar pin dengan kontingen lain. Rasanya seru banget walaupun berbeda daerah. Walaupun berbeda daerah, kita bisa menjadi keluarga yang besar. Buat aku, kesempatan buat renungan pagi bersama kontingen Jawa Barat itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa ya. Kita bisa bertemu dengan anak-anak dari gereja lain gitu dari Jawa Barat, kita bisa saling perkenalan. Sedikit kita juga belajar bahwa perbedaan itu bukan sesuatu untuk yang menjadi penghalang bagi kita untuk memuji nama Tuhan. Sebagai CMG, ini merupakan pengalaman pertama aku dalam menjaga adik-adik sama Kapolres. Tentu tidak mudah bagi aku, ada tantangan serta lelahnya. Namun, aku merasa senang bisa mendampingi teman-teman kalian dalam setiap kegiatan-kegiatan